Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Kayaknya udah lama banget nggak upload video. Padahal tadinya rencananya mau aktif ya di YouTube. Kemarin itu sibuk banget kerja, dan akhirnya ini tuh aku dengan keputusan yang setelah dipikir matang-matang, dan menurut aku kayaknya yang terbaik adalah berhenti. Akhirnya aku sudah berhenti kerja, tapi itu cerita untuk lain kali. Di video-video berikutnya aku akan jelaskan kenapa. Tapi hari ini aku mau cerita soal kesan pertama kerja di pabrik. Jadi aku jadi inget-inget hari pertama aku kerja itu, aku datang dan dikasih seragam. Perlu diingat ya, ini tuh pabrik roti, jadi seragam dan semuanya tuh harus steril. Jadi dapat seragam untuk pabrik makanan, pabrik roti makanan. Jadi agak steril gitu ya seragamnya, atasan agak tipis dan juga celana warna putih. Dan dapat juga topi pelindung rambut, jadi rambut itu nggak harus diikat dan harus ditutup pakai topi warna putih gitu. Dan dapat juga disuruh pakai masker, jadi setiap kerja tuh wajib pakai seragam pelindung kepala warna putih kayak topi ya, bukan pelindung kepala yang biasanya teman-teman lihat berupa apa itu sarang itu, bukan. Pakai masker. Dan waktu masuk ke lapangan kerjanya di dalam pabrik itu harus pakai sarung tangan karet itu ya, yang biasa dipakai untuk semacam operasi atau di rumah sakit gitu, yang dipakai suster-suster itulah ya. Setelah itu aku masuk ke dalam pabriknya. Pabriknya tuh ya ada berbagai macam lah jenis mesin-mesin gitu. Tapi untuk ukuran pabrik menurut aku itu nggak gitu besar ya. Ukurannya lumayan kecil ke sedang kalau untuk ukuran pabrik. Jadi aku masuk ke dalam pabriknya, aku langsung diajarin cara megang adonan yang udah jadi itu. Jadi adonannya tuh udah jadi, terus dipisah jadi bulat-bulat kecil gitu. Terus aku ambil satu. Jadi cara kita bentuk jadi roti itu, ambil si bulat-bulat itu, bentuklah jadi berbagai macam roti. Lalu setiap roti bentuknya beda-beda ya. Jadi setiap jenis roti aku diajarin caranya gimana. Dan gak dalam satu hari tuh. Jadi hari ini aku belajar apa, besokannya dan seterusnya, kalau nggak salah sampai aku memaster semua jenis roti itu dalam 1 minggu. Nah habis itu setelah bikin roti biasanya sampai jam makan siang. Setelah jam makan siang, habis itu roti kan keluar dari oven, lalu masuk ke dalam namanya pojangsil. Pojangsil itu tempat untuk membungkus-bungkus makanan, bungkus-bungkus roti, atau misalkan rotinya itu harus dibelah-belah dua supaya nanti bisa dioleskan krim atau selai gitulah ya. Setelah itu setelah sudah diproses, maksudnya sudah dikasih krim, dikasih selai, kamu masukkan roti-roti itu ke dalam kayak mesin gitu, dimasukin satu-satu dan dibungkus plastik dengan mesin. Dan yang mengoperasikannya itu ada timnya sendiri. Nah, aku tuh mau kasih tahu juga selain itu struktur susunan posisi di hampir setiap pabrik atau setiap tempat kerja di Korea tuh hampir kurang lebih sama lah ya. Aku mau kasih tahu di sini tuh 6 atau 7 posisi susunan struktural gitu ya di setiap perusahaan Korea. Yang paling atas itu ada sajang atau daepyo. Daepyo itu lebih ke CEO atau wajah dari si perusahaan tersebut.
Bedanya apa sama sajang? Kalau sajang tuh lebih ke pemilik gitu. Tapi ya artinya sama, 대표님 atau 사장님 itu cara kamu memanggil pemilik perusahaan atau sebuah tempat kerja. Tapi biasanya kalau untuk pabrik itu kita panggilnya sajang, bukan 대표 ya. Kalau 대표 tuh lebih ke perusahaan kayak Samsung atau yang perusahaan yang tidak bergerak di bidang yang produksi gitu. Lalu setelah itu ada Isanim. Manggilnya tuh Isanim. Biasanya Isanim ini di bawah sajang gitu, atau kayaknya yang bertanggung jawab di lapangan selama si sajangnya ini nggak ada gitu. Sepertinya ya kesan yang aku terima gitu ya selama bekerja di sini. Kebetulan Isanim di tempatku kerja ini adalah adik dari yang punya. Jadi kayaknya itu perusahaan keluarga gitu. Lalu kalau menurutku ada lagi namanya timjangnim. Jadi tim leader. Menurutku tuh posisinya kok kayaknya equal ya, atau sama dengan si Isa ini. Karena kalau aku lihat-lihat dia itu kan bertanggung jawab atas kualitas produk, atas kualitas roti, atas kualitas pembungkusan. Kayak kalau misalnya ada komplain dari customer atau distributor, dia nyampaikan ke kita semua. Dan semua orang kalau disuruh sama dia dan dikasih tahu sama dia pasti langsung tunduk gitu rasanya. Jadi menurutku kayaknya Isa dan Timjang ini sama-sama di bawah kayaknya sajang ya, bertanggung jawab gitu. Di bawah Isa dan Timjangnim ada Bujangnim. Jadi harus selalu diingat kalau manggil orang harus ada nimnya di belakang untuk menekankan kalau kamu itu respect sama orang tersebut ya. Bujangnim ini sama seperti GM, General Manager ya, yang berada di bawah Isa dan Sajang gitu. Ada lagi di bawah Bujang adalah Kwajangnim, atau biasanya kalau cepat harus ngomong cepat tuh Kajangnim. Kajangnim ini asisten General Manager. Jadi dia tanggung jawab untuk mengawasi kayaknya staff-staff kalau si Bujang Isa ini nggak ada gitu. Dan seterusnya juga, misalkan Bujang bertanggung jawab kalau Isanimnya nggak ada, dan seterusnya. Di bawah Gwajang ada Terinim. Teri ini tuh asistennya Gwajang. Jadi asisten dari atas, di atasnya dia itu. Kebanyakan dari ini kok setauku kayaknya kebanyakan kayaknya cowok gitu. Cuman aku nggak tahu persis maksudnya apa perbedaan pekerjaan mereka, karena kebetulan di pabrik tempatku kerja ini dari nimnya itu adalah anak laki-laki dari yang punya gitu. Lalu di bawah Terry, atau mungkin sama dengan Terry, atau aku mungkin berbeda atau aku salah posisi, ini tuh ada Banjangnim. Jadi Banjang nih kayaknya menurutku ada Yoja Banjangnim, ada Namja Banjangnim. Jadi Yoja Banjangnim ini bertanggung jawab atas staff-staff cewek, sedangkan Namja Banjangnim bertanggung jawab atas staff-staff cowok gitu. Jadi aku pikir kayaknya kepala staff kali ya gitu. Di bawah itu udah gak ada lagi, di bawah itu barulah aku yang tidak ada artinya ini, staff-staff yang di bawah itulah yang paling capek kerjanya. Ya begitulah kesan hari pertama aku kerja tuh gimana ya. Pertama ya oke lah, maksudnya tidak sepuruk yang aku bayangkan, karena awal-awal aku ngebayangin kerja di Korea tuh yang udah horor ya, udah banyak yang yuk tuh kayak yuk itu dalam bahasa Korea adalah yang banyak memaki itu, curse gitu ya. Ternyata enggak ya, lumayan baik-baik. Terus family environment, pada suka bercanda, suka baik-baik, encourage gitu. Dan di sini aku baru ingat pabrik ini tuh mempekerjakan orang yang punya disabilitas.
Tapi yang tidak parah ya disabilitasnya, maksudnya yang mungkin autisme atau punya kelemahan berpikir apa gimana gitu. Pokoknya kalau kamu lihat dari cara bicara dan cara dia berinteraksi itu pasti langsung tahu kalau dia ini punya disabilitas. Dan mereka mempekerjakan 4 orang dengan disabilitas. Menurutku ya memang ini tuh kayak public secret kalau mereka semua tahu kalau ini tuh mereka mempekerjakan demi bantuan dari pemerintah. Karena kalau kamu mempekerjakan orang dengan disabilitas tuh dapat bantuan dari pemerintah gitu sebagai tanda terima kasih sudah mempekerjakan mereka dan memberikan lapangan kerja untuk mereka begitu. Tapi sekarang udah berhenti deh dari pekerjaan itu, udah lumayan dah. Kayaknya aku udah kerja di situ 7 bulan. Sebenarnya kalau nggak ada kejadian yang terakhir kali terjadi itu, aku mungkin nggak berhenti. Tapi ya banyak deh pokoknya yang harus dipertimbangkan sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ya kenapa nih kak berhentinya? Cerita dong kenapanya, mungkin aku kasih tahu di video selanjutnya. Banyak sekali topik-topik yang mau aku bahas di video-video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa dan jangan capek-capek menunggu video dariku supaya nanti kamu tahulah alasan-alasan dan mengenal aku lebih jauh lagi. BTW sampai sini dulu ceritaku tentang kesan pertama kerja di pabrik. Sebagai aku nih cewek cindo ya BTW. Kalau begitu sampai ketemu di video selanjutnya. Have a good day dan jangan lupa subscribe dan di like. Bye.